Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah, Prodi S1 Keperawatan, kelas PSIK Reguler A. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang skizofrenia. Definisi: skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh. Feedback 2008. Skizofrenia merupakan gangguan psikiatrik yang terjadi pada pola pikir yang tidak terorganisasi dan dimanifestasikan dengan masalah komunikasi, kognisi, gangguan persepsi terhadap kenyataan, seperti halusinasi, waham, serta adanya penurunan fungsi yang signifikan. Kaplan, Sadok, dan Greb 2010. Skizofrenia adalah gangguan fungsi otak di mana pasien tidak mampu fokus dalam berpikir sehingga terjadi gangguan perilaku yang menimbulkan berbagai masalah. Akibatnya pasien tidak mampu berperan secara optimal sebagai manusia. Untuk meningkatkan kemampuan, fungsi otak memerlukan terapi melatih otak agar dapat berpikir fokus dalam melakukan kegiatan untuk berfungsi normal. Prevalensi: angka kejadian pada skizofrenia memiliki kesamaan antara pria dan wanita. Tetapi ada perbedaan onset atau serangan penyakit antara kedua jenis kelamin. Sadok dan Sadok 2010. Usia puncak serangan penyakit untuk pria yaitu 15 hingga 25 tahun. Untuk wanita usia 25 hingga 35 tahun. Menurut Sadok dan Sadok 2010. Pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa baik laki-laki maupun perempuan rata-rata berusia 25 sampai 35 tahun menurut Kemenkes 2018. Etiologi: penyebab skizofrenia tidak diketahui, namun telah banyak riset yang dilakukan dan terdapat faktor predisposisi atau pencetusnya sebagai berikut. Yang pertama, hereditas. Pentingnya faktor genetika telah dibuktikan secara meyakinkan. Risiko bagi masyarakat umum 1% pada orang tua, sebesar 5% saudara kandung, 8%, dan abda anak 10%. Yang kedua, lingkungan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa skizofrenia bukan merupakan suatu penyakit, tetapi respon terhadap tekanan emosi yang tidak dapat ditoleransi oleh keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, kepribadian premorbid. Kepribadian premorbid meliputi fisik, biokimia, imunologi, dan kerusakan otak. Penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab munculnya skizofrenia adalah faktor genetik atau keturunan. Lingkungan menurut Fatmawati 2016. Fase-fase skizofrenia. Skizofrenia memiliki beberapa fase yang selama ini telah diamati pada pasien. Tahap akut, stabilisasi, dan stabil merupakan tahapan fase skizofrenia menurut Herman 2011. Ketiga fase tersebut disebut dengan fase psikotik. Sebelum fase psikotik muncul, terdapat fase premorbid dan fase prodromal menurut Revenger 2012. Tahap premorbid, seseorang masih memiliki fungsi tubuh yang biasa, normal, menurut Revenger 2012. Tahap prodromal muncul gejala yang belum jelas dan terjadi dalam tempo waktu bulan hingga tahun sampai dinyatakan mengidap skizofrenia. Gejala non-spesifik berupa kecemasan, perasaan marah, berkurangnya konsentrasi, kesulitan tidur, stres berlebih, mudah lelah, dan adanya defisit perilaku misalnya kemunduran fungsi peran dan penarikan. Kemudian muncul tahap stabilisasi yang
berlangsung setelah dilakukan terapi serta gejala yang negatif, dan sisa dari gejala positif terjadi pada tahap stabil. Tanda-tanda non-psikotik sebagai contoh yaitu cemas, sulit tidur, depresi, atau tegang, menurut Revenger 2012. Klasifikasi skizofrenia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu skizofrenia hebephrenic, kataunik, paranoid, residual, dan tak tergolong. Gejala skizofrenia tidak semua menunjukkan gejala-gejala yang sama jenisnya. Setiap gejala-gejala skizofrenia bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Gejala skizofrenia terdiri dari 2 hal menurut DSM-4, yaitu gejala yang positif dan negatif. Kedua gejala utama tersebut terkait dengan gangguan pada afektif, kognitif, psikomotor, atau perilaku yang terjadi pada pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa sebagai berikut menurut Savitri 2010. Positif. Gejala positif merupakan gabungan dari tanda-tanda tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku pada umumnya, diantaranya ketidaksempurnaan dalam berpikir, isi pikiran, dan bahasa, ketidaksempurnaan tingkah laku, serta pengendalian diri. Terus yang kedua itu gejala negatif. Tanda negatif adalah gabungan dari tanda-tanda perilaku yang tidak sesuai, ditandai dengan beberapa fungsi tubuh hilang seperti terbatas dalam mengungkapkan perasaan, berbicara, serta dalam menyampaikan visi dan misi, tingkah laku menarik diri. Terus dampaknya itu, dampak klien skizofrenia dapat terjadi langsung terhadap individu yang bersangkutan, seperti dipandang sebagai individu bodoh, aneh, berbahaya, dan lebih negatif dibandingkan dengan gangguan mental lainnya. American Psychological Association (APA) menyatakan mencegah kekambuhan merupakan hal yang penting dalam pengobatan klien skizofrenia karena berpengaruh terhadap keadaan fisik dan masalah psikososial. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan pasien skizofrenia menjadi tergantung terhadap orang lain, terutama pada anggota keluarga, menurut Shadok 2008. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.